Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di rehat siang ini izinkan The Brondol untuk menjelaskan dan menjawab sebuah pertanyaan dari sahabat The Brondol bicara tentang lahan yang terkena banjir. Pak Pendi, lahan saya itu sebelum banjir sudah saya pupuk dengan menggunakan KCL. Kemudian kok 1 bulan lebih kena banjir. Bagaimana kondisi unsur hara yang ada di dalam tanah itu? Apakah banyak yang hilang atau tidak? Maka di siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjelaskan mekanisme tentang penyerapan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit, terutama ketersediaannya. Karena bahwa di dalam pupuk itu bisa diserap tanaman kelapa sawit adalah ataupun tanaman lainnya, mekanismenya harus dia larut dulu. Ketika dia larut oleh larutan tanah, maka di dalam kondisi nanti bisa bereaksi membentuk ion. Ion inilah yang nanti mungkin bisa diserap, sehingga yang namanya pupuk kimia, misalnya KCL dengan rumus kimia kalium klorida, nanti akan terpotong-potong menjadi K ion K+ dan Cl-. CONH2 dua kali atau yang dikenal kita menggunakan namanya urea, 46% nitrogen, itu juga akan terpecah-pecah. Yang ujung-ujungnya akan membentuk dua buah ion, yaitu adalah NO3- atau NH4+. Nah, ketika unsur hara ini sudah menjadi ion, maka ada beberapa reaksi di dalam tanah yang mungkin akan terjadi di dalamnya. Yang pertama, bahwa ketika dia jadi ion, maka dia akan melekat pada liat di tanah kita. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau penjelasan The Brondol terlalu ilmu tanah, tapi semoga bisa dimengerti. Jadi begitu dia kena air kemudian pecah di dalam tanah dan bereaksi membentuk ion, maka ion-ion ini akan menempel. Maka di dalam istilah ilmu tanah itu disebut namanya terjerap, bukan terserap tapi terjerap. Adsorpsinya akan nempel pada liat-liat tanah, liat-liat di dalam tanah itu, karena liat bermuatan sehingga ion-ionnya itu nempel, akan nempel, akan terikat di dalam mekanisme kimia di dalam tanah. Kemudian sisi lain bahwa di dalam tanah selain liat juga ada larutan tanah. Lah, larutan tanah inilah yang ketika dia bertemu dengan pupuk bertemu dengan air, maka dia larut dulu di dalam larutan tanah yang nanti akan terpotong di dalam tanah, sebagian akan nempel dan sebagian ada di larutan tanah. Lah, di larutan tanah inilah yang nanti bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit. Karena akar kelapa sawit atau tanaman lainnya secara umum salah satu bentuk penyerapannya itu ada 3, ada osmosis, ada difusi. Kaitannya apa Pak Pendi dengan banjir kan gitu? Maka di dalam kaitan dengan banjir adalah seberapa lama pupuk yang kita berikan itu diberikan. Artinya bahwa seberapa lama sih pupuk yang sudah kita berikan sebelum banjir datang. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah seberapa lama waktu ada hujan kemudian dengan banjirnya. Kalau seandainya pemupukan yang terjadi kemudian tidak ada hujan, masih ada di permukaan tanah itu, maka daya larutnya rendah, kemudian kesapu banjir, ya maka banyak hilangnya, sehingga banyak hilangnya. Kemudian kalau sudah 1 bulan Pak Pendi, sudah pada 1 bulan dan beberapa harinya hujan, maka KCL yang diberikan itu sudah larut dulu, sebagian larut dan sebagian pasti akan bereaksi terjerap oleh liat ini dan sebagian sudah terserap oleh tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Lah, ketika banjir datang, maka kemungkinan besar akan membawa sebagian partikel baik dalam bentuk pupuk atau dalam bentuk ion. Karena banjir yang datang menggenangi lahan kita itu bukan hanya sekedar menghilangkan unsur hara yang disebabkan karena partikel pupuknya masih terbawa aliran air hilang, itu bukan. Karena bahwa banjir yang mungkin yang datang ke lahan kita itu bisa membawa partikel tanah yang mengandung muatan yang membawa ionnya juga bisa. Banjir itu juga bisa membawa partikel pupuk yang kita berikan. Dan yang ketiga adalah mungkin akan mencuci sebagian ion yang nempel pada liatnya. Maka ketiga-tiganya adalah hal yang sangat mungkin. Maka apapun yang terjadi yang namanya banjir pasti akan menguras unsur hara yang ada di dalam tanah. Namun bahwa yang tercuci yang di mana? Bahwa berada di aliran permukaan.
berada di daerah permukaan itu saja. Dan di daerah dalam tidak, semakin dalam tanah di bawah, kemudian dia meresap berada di dalam tanah liat yang semakin dalam, maka faktor hilangnya akan sedikit, akan tercucinya akan sedikit. Ion-ion yang nempel pada liat yang relatif dalam itu akan relatif sedikit dibandingkan di atasnya pasti. Sehingga ya hal inilah yang memungkinkan penaikan keasaman di dalam tanah yang disebabkan karena pencucian atau leaching dari unsur hara yang diberikan oleh melalui pemupukan, di leaching, jadi kation-kation biasanya itu akan banyak hilang sehingga menyebabkan kenaikan tingkat keasaman tanah itu sendiri. Dan pertanyaan mungkin simpel bagi seorang petani kan seperti ini. Pertanyaannya Pak Pendi, seberapa banyak yang hilang? Faktornya banyak sekali Mas. Faktor yang menyebabkan kehilangan unsur hara yang diberikan melalui tanah itu akan banyak sekali. Ketika daerah banjir itu daerahnya berpasir yang tidak memiliki muatan, maka ion yang ada pun tidak pernah terjerap, sehingga ya akan banyak hilangnya dibandingkan kondisi tanah liat yang dia terjerap, yang mungkin di larutan tanah banyak hilang, di daerah permukaan tanahnya itu akan banyak hilang. Itu sehingga ketika 1 bulan dan ada beberapa hari hujan, saya yakin-yakinnya Pak ini berarti sudah ada reaksi kimia yang terjadi penyerapan. Namun dengan adanya banjir yang datang menggenangi itu, maka faktor kehilangan juga mungkin akan terjadi. Pertanyaannya, seberapa besar sih Pak Pendi? Sampai dengan hari ini itu tak cari literaturnya, berapa lama KCl bisa diserap kelapa sawit ini secara spesifik itu tidak pernah ada. Juga ini mungkin menjadi menjadi bahan untuk skripsi seorang mahasiswa perkebunan juga mungkin bisa dilakukan. Seandainya dilakukan mini percobaan untuk penggenangan faktor kehilangan akibat banjir, ini akan sangat baik sekali, dan mungkin masyarakat akan menikmati penelitian dari adik-adik dari mahasiswa juga yang mungkin bisa dilakukan. Karena tidak ada literatur yang mengatakan misalnya jika memang banjir maka faktor kehilangannya berapa lama tergantung berapa hari hujan yang terjadi, itu tidak ada itu. Sehingga sahabat The Brondol, apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang petani? Ya cuma bisa memprediksi saja, memprediksi kapan tidak terjadi hujan dan tidak terjadi luapan itu. Sehingga akan menjadi penting sekali bagi para petani adalah bagaimana memupuk untuk mempercepat reaksi. Maka di beberapa vlog The Brondol sudah disampaikan, kalau misalnya musim kemarau maka urea, KCl, kisrit, boron maka jangan diberikan, supaya faktor penyerapannya akan lebih baik, karena di dalam musim kemarau penyerapan tidak akan terjadi gitu. Itu sih mungkin yang dapat saya jelaskan faktor kehilangan banjir. Jadi pada prinsipnya hal yang ingin saya sampaikan bahwa banjir juga banyak jenisnya. Ada banyak banjir yang pasif yang dia menggenangi doang, kemudian dia keluar secara perlahan-lahan. Mungkin faktor membawa partikel dan faktor membawa ion yang mungkin sudah bereaksi di dalam tanah mungkin akan relatif lebih sedikit. Lah dibandingkan dengan hujan deras, banjir tapi alirannya itu deras. Kalau alirannya deras ya dia akan membawa mau partikel tanah, partikel pupuk ataupun ion yang sudah nempel di dalamnya juga mesti akan terbawa. Sehingga banjir ini tergantung banjirnya. Banjir misalnya menggenang Pak Pendi becek-becek tapi tidak ada aliran permukaan atau cuma datar, nanti akan surut sendiri, ya mungkin faktor kehilangannya akan relatif lebih sedikit dibandingkan banjir gede tapi nanti keluarnya kencang yang nanti akan membawa tiga material tadi, pupuk, tanah, dan kemungkinan ion yang sudah hasil dari reaksi pupuk yang diberikan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga lahan-lahan kita terhindar dari banjir. Tapi hati-hati sahabat The Brondol semuanya, bahwa penjadwalan pupuk juga harus memperhatikan kondisi perairan yang ada di lahan kita. Jangan sampai kita melakukan pemupukan yang memaksakan pupuk. Jangan pernah dipaksakan dalam kondisi yang tergenang
ataupun masih ada air di permukaannya kemudian kita pupuk, karena tanaman tidak akan merespon hal tersebut dengan sangat efektif. Semoga bermanfaat bagi saya, Anda, dan semuanya, dan semoga ada mahasiswa yang tergugah untuk melakukan skripsi ini, karena memang literaturnya sangat sedikit tentang pengaruh banjir terhadap ketersediaan unsur hara di dalam tanah untuk pertanian, untuk perkebunan kelapa sawit kita, itu sangat sedikit sekali. Semoga ada yang tergugah dan mencoba berkonsultasi dengan The Brondol. Dengan senang hati The Brondol akan membantu memfasilitasi kepada adik-adik mahasiswa yang mau melakukan penelitian ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat selalu. Sehat selalu buat kita dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.